berbahagia. Alhamdulillah, pada saat ini kita akan memasuki Hari Raya Idul Kurban, di mana pada Idul Adha ini umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban bagi siapa saja yang mampu, yang memiliki kecukupan ekonomi. Dan banyak saudara-saudara kita yang merasa bingung mencari hewan untuk kurban. Apalagi pada saat sekarang ini menyebar virus PMK. Jadi kita mah bingung masalah itu. Maka kita harus hati-hati mencari hewan kurban. Dan Rasulullah telah memberikan petunjuk, yaitu ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Arba'un la tazuzu fi duhaya. Yang pertama adalah al-awra'u al-bayinu awruha, yaitu hewan yang buta sebelah matanya dan jelas-jelas buta, nampak kebutaannya itu nampak. Yang kedua, wal maridatu al-bayinu maradoha, yaitu binatang yang sakit dan nampak sakitnya itu nampak. Seperti misalnya hewan yang terkena penyakit gatal-gatal, itu sudah nampak, bisa kelihatan ya. Apalagi PMK, muka dan kuku ya, seperti mukanya mengalir air liur, kemudian kukunya itu penuh dengan gatal-gatal, bahkan tidak bisa berjalan, bahkan pun tidak bisa berdiri. Itu jangan sampai beli itu, walaupun murah, karena itu tidak masuk kriteria hewan kurban yang dibenarkan oleh syariat. Yang ketiga ada al-arja'u dol'uha, yaitu al-arja, yaitu binatang yang pincang ya, al-bayyinu dol'uha, yang jelas-jelas dan kelihatan pincangnya itu kelihatan. Dan yang keempat adalah wal kabiratul lati la tunki, yaitu binatang yang sudah tua. Kelihatan kalau binatang sudah tua itu dari segi mukanya, kemudian dari segi matanya, kakinya itu sudah kelihatan la tunki. Bahkan yang tidak memiliki sumsum lagi, sumsumnya sudah kering. Maka kita menyambut Idul Adha itu supaya binatang kurban kita diterima oleh Allah. Di samping atas dasar ketakwaan, kita juga harus memilih binatang atau hewan yang betul-betul sehat, hewan yang ganteng, yang gemuk. Bahkan kalau ada itu yang warna putih berbelang hitam, itu adalah hewan yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudara yang berbahagia, adapun syarat orang yang akan menyembelih, yang pertama adalah berakal. Artinya dia tidak gila, balik, sudah cukup usia, dia bukan termasuk anak-anak lagi. Jadi misalnya kalau kita yang menyembelih orang gila, itu jelas tidak sah. Atau yang menyembelih itu orang mabuk. Banyak orang mabuk sekarang ya, itu nggak boleh ya. Ada orang itu coba mau menyembelih hewan kurban, tapi dia posisinya dalam keadaan mabuk, itu tidak boleh dan tidak sah. Bahkan haram untuk dikonsumsi ya. Karena orang mabuk ini dikhawatirkan lalai untuk membaca Bismillah ya, termasuk juga lalai dalam melaksanakan adab penyembelihannya itu. Yang kedua adalah orang itu betul-betul muslim, betul-betul orang Islam, orang yang beriman. Atau bisa saja kepada ahlul kitab. Ahlul kitab itu dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nasrani, bisa, boleh sah, berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, dan makanan atau sesembelihan dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ini hillul lakum, halal bagi kamu. Dan yang ketiga adalah ketika kita menyembelih hewan, maka harus menyebut nama Allah. Kalau tidak disebut nama Allah, maka itu seperti bangkai. Ma'an harta wa Rasulullah alaihi faquluhu, kata Rasulullah. Apa-apa yang dapat mengalirkan darah, artinya disembelih dan disebutkan nama Allah, bismillah, faquluhu, maka makanlah, artinya diperbolehkan. Sebaliknya, berarti kalau tidak disebutkan nama Allah, tidak membaca bismillah, berarti haram untuk dimakan. Ini yang perlu diperhatikan saudara-saudaraku. Selanjutnya adalah adab-adab kita berkurban atau adab-adab kita atau menyembelih. Yang pertama adalah berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat baik itu asumsinya kita jangan sampai kepada sesama manusia saja. Jangan membatasi berbuat baik itu kepada sesama manusia, tapi kepada hewan pun kita wajib berbuat baik, apalagi hewan yang akan disembelih. Rasulullah bersabda, "Innallaha kataba ihsan ala kulli syai'in wa idza dabahtum fa ahsinul dabah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita berbuat baik terhadap segala sesuatu. Wa idza dabahtum, apabila kamu menyembelih, kata Rasulullah, fa ahsinud dabha, maka perbaikilah dalam menyembelih, berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Nah, bagaimana cara kita berbuat ihsan dalam menyembelih? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah tidak menampakkan pisau. Tidak menampakkan pisau artinya tidak memperlihatkan pisau penyembelihan itu, tidak boleh. Yang kedua, tidak memajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Mengasah pisau, ya, di depannya ada hewan, itu nggak boleh. Ya, adabnya, ya, nggak boleh. Yang ketiga adalah tidak boleh memperlihatkan penyembelihan. Ya, artinya hewan yang akan disembelih itu tidak boleh ngantri di hadapan tempat penyembelihan. Harus ada tabir yang bisa menghalangi pandangan hewan itu, ya, supaya hewan itu tidak melihat waktu proses penyembelihan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang kedua adab kita menyembelih, yaitu membaringkan hewan ke sebelah kiri dan menghadapkan hewan ke arah kiblat. Jadi kalau membaringkan hewan ke sebelah kiri dan menghadapkan hewan ke arah kiblat, berarti kepala itu kalau di Indonesia karena kiblatnya ada di barat, maka di Indonesia itu kepala hewan itu harus ada di selatan, sedangkan ekornya harus ada di utara. Ya, itu. Jadi kepala hewan itu harus ada di selatan dan ekornya itu harus ada di arah utara. Sehingga ketika dibaringkan ke sebelah kiri, maka hewan itu akan menghadap ke arah kiblat. Dan yang terpenting saudara-saudaraku, itu kita jangan lupa untuk membaca doa supaya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya adalah Allahumma hadza minka wa ilaika an abdika. Misalnya fulan, an abdika fulan wa ahlihi fataqabbal. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Ya. Allahumma hadza minka, ya Allah, ini kurban, binatang kurban berasal darimu, karena karuniamu, karena nikmatmu. Wa ilaika,
dan aku persembahkan binatang ini untukmu ya Allah, an abdika dari hambamu fulan bin fulan wa ahlihi dan keluarganya, fataqabbal maka terimalah korbannya, bismillah Allahu akbar, baru proses penyembelihan. Rin, saya ulangi lagi. Allahumma hada minka wa ilaika an abdika fulan bin fulan wa ahlihi, atau walaupun tidak kata wa ahlihi diganti Allahumma hada minka wa ilaika an abdika fulan sekeluarga. Jadi wa ahlihi bisa diganti sekeluarga. Fataqabbal bismillah Allahu akbar. Ingat-ingat ya doanya ya. Ulangi lagi. Allahumma hadza minka wa ilaika an abdika fulan bin fulan sekeluarga. Fataqabbal bismillah Allahu akbar. Yang pertama. Yang kedua, Allahumma hadza minka wa ilaika an abdika fulan bin fulan wa ahlihi fataqabbal bismillah Allahu akbar. Ini doa salah satunya. Atau menurut jumhur ulama ada doa yang lebih familiar kepada kita, lebih mudah. Seperti doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah korban kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui.